Anak-anak, anak-anak tahu tidak kalau binatang itu berbeda-beda tergantung tempat tinggalnya. Meskipun sama-sama binatang darat, ya, tapi anak-anak tidak bisa misalnya singa dipaksa untuk hidup di hutan. Tidak bisa karena tempat tinggal singa bukan di hutan. Yang tinggal di hutan itu adalah harimau. Harimau tinggalnya di hutan, ya. Jadi binatang itu berbeda-beda di setiap tempat ya. Sekarang Ibu Novi mau mengajak anak-anak nih. Kita mau berpetualang di savana. Anak-anak tahu savana? Tidak ya? Savana itu adalah nama lain dari bukan gurun pasir ya, bukan padang pasir, tapi padang rumput. Apa? Padang rumput, yaitu biasanya kalau savana itu berbeda dengan hutan. Kalau hutan kan banyak pohon-pohon yang rimbun, banyak pohonnya berdekatan, jadi udaranya juga lembab. Nah, kalau savana tempatnya terbuka luas, mungkin ada beberapa pohon-pohon besar tapi berjauhan. Biasanya tidak berdekatan seperti kita sekarang lagi social distancing ya, jauh-jauh pohonnya social distancing kalau di savana. Nah, binatang yang hidup di savana itu berbeda dengan binatang yang hidup di hutan. Kalau di hutan kan tadi ada apa? Harimau, misalnya dia tinggal di hutan. Orang utan. Terus apa lagi? Simpanse, biasanya mereka tinggalnya di hutan, ya, monyet seperti itu. Nah, kalau misalnya di padang rumput, biasanya binatangnya berbeda anak-anak. Tidak ada harimau, yang ada singa. Ya, anak-anak tahu singa kan? Berbeda loh singa sama harimau. Kalau harimau itu yang belang-belang anak-anak. Kalau singa, kalau yang jantan yang ada rambutnya besar, rambutnya jabrik ya, kayak belum dicukur. Nah, itu singa itu tinggalnya di savana, di padang rumput. Nah, Ibu Novi hari ini mau mengajak anak-anak jalan-jalan ke savana. Yang bener ya Ibu Novi ya, masa kita mau jalan-jalan ke savana? Tapi hanya dalam bayangan kita, hanya dalam imajinasi kita. Nih, di savana itu kan binatangnya tadi ada singa, gajah, ya. Lalu ada apa lagi? Zebra. Terus ada apa lagi? Ada banyak, ada sejenis rusa di sana, ada mungkin bison ya, macam-macam. Nih di sini Ibu Novi sudah membuatkan seperti ini. Tara, lihat. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus lah. Ya, ini Ibu Novi loh yang bikin. Bagus lah ya. Nih, ini ceritanya Ibu Novi membuat gambar sedang di savana. Nih ada gajahnya, ada apanya lagi nih? Ada rusa ya. Nih ada rusa. Jenis rusanya beda biasanya kalau di savana. Ada singa nih, tapi singanya lucu nggak, serem ya? Ibu Novi kok nggak bisa ya gambarnya? Singanya lucu nggak, serem anak-anak? Nggak apa-apa ya. Nih pohonnya cuma ada satu, pohonnya besar. Jadi si binatang-binatangnya bisa berteduh karena biasanya kalau di savana itu udaranya panas anak-anak. Ya. Ini lagi pada berteduh nih. Untung sih singanya nggak lagi lapar ya, jadi rusaknya nggak dimakan. Nah, biasanya karena ini padang rumput, banyak rumput-rumput seperti ini anak-anak. Nah, sekarang Ibu Novi mau ajakin anak-anak bikin seperti ini. Mau nggak? Mau, bisa nggak? Mau dong, ya. Caranya gampang kok anak-anak. Gampang sekali. Ya, nggak susah. Yang penting anak-anaknya mau berusaha, ya. Oke. Caranya nih, pertama-tama Ibu Novi pastilah perlu ini ya. Ini adalah lembar kerjanya anak-anak ya. Nah, selain lembar kerja anak-anak, anak-anak juga perlu menyiapkan apa coba? Anak-anak boleh ambil kertas bekas, kertas apapun, cari yang warnanya bagus ya. Misalnya koran, tapi korannya dicari yang warnanya lucu gitu anak-anak, yang kira-kira cocok dengan apa yang mau anak-anak buat. Atau majalah bekas
ya. Atau kertas bekas apa saja boleh anak-anak pakai, yang penting bersih ya. Jangan bekas gorengan yang ada minyaknya sama anak-anak dipakai, nanti atuh jadi minyakan semua ya. Nih kalau misalnya Bu Novi aku nggak punya kertas bekas, aku di rumah nggak langganan majalah, atau aku di rumah tidak langganan koran, itu tidak masalah anak-anak. Nih anak-anak bisa pakai kertas warna, bisa pakai kertas lipat seperti ini. Kalau tidak, anak-anak bisa nih, Ibu Novi punya kertas bekasnya ya. Seperti ini nih, ini kertas bekas lembar kerja anak-anak yang salah. Ini ada kertas bekas Ibu Novi punya banyak tapi warnanya putih. Kalau ditempel di kertas lembar kerja yang tadi kan nggak bagus ya. Padahal Ibu Novi punya banyak, sayang kalau nggak dipakai. Nah sama Ibu Novi diakalin. Nih Ibu Novi mengambil pensil warna, lalu Ibu Novi membuat goresan seperti ini. Ibu Novi coret-coret kertas putihnya, warna-warni ya. Dengan warna-warna yang Ibu Novi suka, Bu Novi tabrak-tabrak aja warnanya tuh seperti ini, bagus kan? Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita pakai ya. Jadi ada warnanya. Kan ini tetap kertas bekas ya. Sayang kalau nggak dipakai. Nih, jadi Bu Novi kalau misalnya nggak ada warnanya boleh seperti ini anak-anak. Anak-anak menggores dulu, menggores warna-warni, lalu anak-anak pakai. Oke? Oke dong. Ini menggoresnya aja udah seru loh. Ibu Novi mah seneng. Nggak usah terlalu diteken, nggak apa-apa anak-anak. Ya, yang penting anak-anak bisa menggores. Cuma kalau misalnya mau mengikuti Ibu Novi seperti ini, anak-anak jangan pakai krayon ya. Nanti kalau pakai krayon, waktu anak-anak menggambarinya itu akan sulit ya. Oke, karena krayon mengandung lilin. Jadi nanti akan susah digambarin. Kalau anak-anak pakai pensil warna seperti ini, seperti Ibu Novi, ini bisa dipergunakan. Oke dong. Sekarang mau tahu caranya gimana membuat savana seperti tadi, seperti ini? Mau tahu? Mau tahu tidak? Kalau mau tahu kita perhatikan baik-baik ya. Hari ini kita akan membuat gambar yang seperti ini. Untuk membuat gambar yang seperti ini, anak-anak perlu menyediakan kertas bekas ya. Nah, seperti ini. Kertasnya akan kita robek menyerupai bentuk binatang yang akan kita buat. Contohnya Ibu Novi membuat bentuk oval atau lonjong yang besar untuk membuat badan gajah seperti ini. Nah, lalu Ibu Novi juga memerlukan bentuk kepala gajahnya. Lalu Ibu Novi robek juga kertasnya membentuk kepala gajah. Untuk binatang yang lainnya juga sama. Anak-anak perlu merobek kertas menyerupai bentuk binatangnya. Anak-anak tidak usah khawatir salah, karena kalau salah anak-anak bisa ulangi lagi. Tuh Ibu Novi kekecilan membuat kepala singanya, Ibu Novi ganti ya. Nah kalau sudah, Ibu akan membuat bentuk binatang yang lain. Seperti ini ya, dipasangkan dulu di atas kertasnya di tempat yang kita inginkan. Kalau sudah, kita siapkan lem dan lap lem. Kita akan tempel binatangnya satu persatu seperti ini. Memberi lemnya hati-hati ya, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Jangan lupa memberi lemnya di atas lap ya, biar mejanya tidak kotor. Nah kalau sudah, kita bersihkan dulu tangan kita, lalu kita tekan-tekan gambarnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa mulai menggambar bentuk binatangnya supaya lebih jelas. Nih, seperti gajah, Ibu Novi tambahi telinga, lalu tambah belalai, mata, juga kakinya ya. Anak-anak boleh menggambar menggunakan spidol seperti Ibu Novi, atau boleh juga menggunakan pensil warna. Kalau krayon sepertinya akan terlalu besar anak-anak, jadi sulit untuk menggambarinya. Nah, lalu sekarang Ibu sedang menggambar rusanya ya. Ibu Novi kasih kepala, lalu diberi juga ada tanduk rusanya. Lalu digambari kakinya ada 4 nih.
Tidak lupa ekornya juga. Nah, rusanya ada 2. Kalau anak-anak tidak mau membuat rusa juga, anak-anak boleh menggambar dan merobek binatang yang lain ya. Tidak perlu sama dengan Ibu Novi anak-anak. Yang penting anak-anak bisa berkreasi sendiri. Nah, seperti ini anak-anak, kita gambari ya. Hasil anak-anak pasti bagus semua. Anak-anak boleh membuat binatang yang anak-anak sukai ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat garis tanahnya menggunakan spidol warna coklat. Lalu boleh tambahi membuat pohon-pohon, matahari, awan, dan apapun yang anak-anak inginkan. Oh iya, jangan lupa rumputnya juga ya untuk makanan binatangnya. Nah, seperti ini anak-anak. Gampang kan? Anak-anak boleh buat apa saja yang anak-anak sukai. Nah, mataharinya di atas ya, jangan lupa sinarnya. Biar tidak terlalu panas, kita tambahi dengan awan. Gimana hasilnya anak-anak? Sudah bisa ya? Nih yang Ibu Novi sudah jadi seperti ini nih. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak tidak perlu warnai hasil menggambarnya, tidak apa-apa. Kan sudah berwarna seperti ini ya. Oke, seru kan kegiatannya ya? Oke, kalau misalnya sudah selesai, anak-anak boleh rapikan dulu peralatannya. Lalu jangan lupa cuci tangan ya. Sampah bekas merobeknya jangan lupa buang ke tempat sampah. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan dengan kegiatan yang lain.